terima kasih Anda masih menyaksikan kami di MNC News Prime pemirsa, dan kita kembali akan memperbincangkan kaitannya dengan puncak haji di tahun 2022 ini Pak Ade. Kalau tadi kita lihat bagaimana antusias begitu ya dari para jamaah haji Indonesia. Ibadah haji adalah ibadah fisik begitu ya yang harus dijalankan, dan apa pandangan Anda kaitannya dengan puncak haji ini atau makna dari puncak haji ini sendiri? Ya, yang pertama adalah Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Maka Arafah itu maknanya mengenal. Mengenal diri sendiri. Maka pertanyaannya adalah siapa kita, mau kemana kita, apa bekal kita. Kalau sudah di Arafah sebuah perenungan panjang tentang arti kehidupan kita, diberikan waktu oleh Allah SWT, setelah ini mau kemana, itu Arafah. Mengenal diri. Jadi introspeksi diri kepada diri kita. Sudah punya bekal apa sih kita hidup? Maka itu perjalanan di sana. Maka kenapa harus berpakaian ihram? Itu pun sebagai simbol. Maka haji ini adalah ibadah yang makna syarat dengan simbol. Barang siapa yang mampu menerjemahkan arti simbol tersebut, maka dia sudah betul-betul hajinya adalah kafah betul. Paham betul tentang makna haji sungguhnya. Karena kain ihram adalah melambangkan sebuah pakaian tidak lagi dibanggakan. Pakaian yang pasti ditakuti orang. Apakah ada orang haji pakai dua helai kain itu? Nggak ada di hari ini. Hanya di haji dan umroh berpakaian ihram itu adalah mewujudkan kita akan pulang ke hadapan Allah SWT, ke hadapan Allah dengan berpakaian hanya dua helai itu tadi. Maka bagaimana makna Arafah dimaknai oleh setiap orang yang hadir di sana? Mari kita kenal diri kita. Mohon ampun pada Allah SWT ketika kita berada di sana, waktu yang masih tersisa 2 jam ini, manfaatkan dengan baik untuk betul-betul taqarrub kepada Allah SWT. Ini mana yang saya kira yang mana hakiki dari sebuah puncak dari haji adalah mengenal diri sendiri, perbekalan apa dan mau kemana, itu yang harus dibawa. Artinya inilah kesempatan kita sebenarnya kita, ya. Dan mumpung kita diberi waktu untuk bisa berkunjung ke sana. Ini yang perlu dimanai dengan baik oleh para jamaah haji Indonesia ketika jamaah haji manapun yang hadir di sana adalah memanai dengan baik arti Arafah sesungguhnya. Baik, mengobati rasa kerinduan tentu saja banyak sekali yang dilakukan oleh para jamaah haji begitu ya. Apapun akan mereka lakukan untuk bisa naik haji, ibaratnya seperti itu. Tapi ada juga pelajaran yang kemarin kita juga sempat mengetahui begitu ya, 46 jamaah dideportasi karena menggunakan visa haji yang ilegal, kemudian juga ribuan jamaah haji furoda yang memang gagal begitu ya untuk diberangkatkan. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dan juga kasus-kasus yang kemarin sempat terjadi mewarnai perjalanan haji 2022 ini? Yang pertama bahwa haji adalah epicentrum ya, daya tarik tersendiri untuk siapapun. Orang yang sudah melaksanakan urutan dari rukun Islam dari 1 sampai terakhir ada ke-5, maka puncaknya adalah naik haji. Ini otomatis menjadi dambaan harapan dari semua orang yang telah mengikrarkan dirinya berislam. Nah, ketika sampai kepada puncak yang ke-5, persiapan fisik sudah cukup, BPIH sudah terbayarkan, sudah ada bekalnya, sudah sehat dan sebagainya, persyaratan istiqomah adalah itu. Tiba-tiba kuota misalnya dibatasi dengan ada sekarang ini. Maka ada cara-cara misalnya jamaah haji melakukan dengan cara yang lain. Cara yang lain ada tentunya ada benarnya, ada salahnya. Benar kalau itu adalah karena haji adalah undangan. Haji itu adalah wajin pinnas bil haji yatuka. Haji itulah undangan dari Allah SWT, panggilan dari Allah SWT. Siapa yang benar pasti datang ke sana. Persoalannya datangnya dengan cara apa? Dengan cara baik atau dengan tidak baik. Kadang-kadang kita tertolak karena bakal kita juga salah. Nah, untuk itu pelajaran yang kita ambil, begitu banyak antusias, animo besar masyarakat Indonesia untuk berhaji tahun ini, yang menggunakan visa yang furoda maupun yang mujamalah, ziarah dan sebagainya. Saya pikir ada sebuah catatan baik untuk kita semua bahwa begitu besar harapannya, animonya besar, cuma ditata dengan baik. Apa penataannya? Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 18 sudah jelas bahwa haji furoda, haji mujamalah, ziarah dan sebagainya diberangkatkan wajib menggunakan travel resmi, yaitu PIHK khusus. Dan itu juga perlu didaftarkan kepada pemerintah agama supaya terdata dengan baik, terkoneksi dengan baik. Persoalannya ada travel yang mohon maaf misalnya tidak layak berangkat, tidak punya izin, tidak terkoneksi dengan Kementerian Agama, mencoba menghimpun jamaah dan memberangkatkan menggunakan visa negara lain. Ini dengan cara yang salah. Ini pelajaran tidak boleh terulang kembali, dan ini adalah sudah terjadi pembohongan publik dan sudah mengajak jamaah kepada jalan-jalan yang tidak baik. Mau berangkat ibadah haji harusnya menggunakan cara-cara yang baik, tapi ini ditempuh dengan jalan yang tidak baik. Ini saya kira catatannya adalah mari kita pelajari dengan baik untuk kedepannya. Kegagalan lagi adalah furoda yang numpuk di bandara, yang sampai kemarin masih ada
ribuan orang yang mau berangkat. Ini saya kira bukan kesalahan dari sebuah keinginan jamaah. Jamaah aja ditawarkan oleh travel, ditawarkan oleh penyelenggara haji. Ya siapa yang tidak mau dengan mempercepat berangkat, dengan bayar berapapun, itu nggak ada masalah. Ini pun perlu ditata dengan baik. Kenapa? Karena visa ini jangan keluarnya di akhir waktu, injury time keluar sehingga terjadilah orang kerugiannya akan banyak. Travel sudah booking tiket pesawat dan sebagainya, sementara visa nggak turun-turun. Ini persoalannya akan terjadi panjang. Maka terjadilah kerugian-kerugian yang besar. Di mana hadirnya pemerintah? Ini harus hadir pemerintah. Komisi 8 harus turun di sini. Jelaskan kepada publik seperti apa penataannya. Saya kira jangan dibiarkan ini bola. Karena kalau dibiarkan akan terjadi seperti terulang yang akan datang. Seperti apa kita bentuknya? Seluruh visa-visa furoda diatur dengan baik dan turunnya dialokasikan dengan baik, penyelenggara tetap oleh PHK, silakan dilakukan, tapi keluar visanya jangan waktu yang sangat mepet sehingga tidak ada persiapan yang baik. Baik, artinya kaitannya dengan haji furoda ini selalu menjadi momok sebenarnya setiap tahun begitu, karena tadi yang Anda sampaikan keluarnya visa memang menjadi mepet gitu, artinya membuat jamaah haji pun juga menjadi bertanya-tanya apakah memang akan berangkat ataupun tidak. Penyelenggaraan juga deg-degan, jamaah juga merasa dikambing dibulak-balik semuanya. Siapa yang salah, artinya ada terjadi. Ini saya kira yang perlu ada. Artinya harus ada regulasi yang memang mengatur ya. Regulasi yang mengatur di mana ini. Undang-undang jelas. Yang melaksanakannya adalah PHK khusus. Dengan jamaahnya didaftarkan ke Pengadilan Agama. Persoalannya bagaimana visanya bisa datang ke Indonesia diatur dengan baik. Siapa yang berangkatkan dan bagaimana. Karena harganya pun sudah tinggi. Di atas 6.000 sampai 7.000 dolar per visa. Ini kan sebuah persoalan baru. Ini seperti apa mengaturnya? Berarti kan bisnis to bisnis. Berarti harus dibuat adalah B2B-nya. Negara kita dengan Arab Saudi seperti apa ini? Visa ini. Visa bisnis. Karena ada nilai uang yang tinggi. Beda dengan reguler atau PHK yang jalur resmi, kuotanya kuota yang resmi diberikan. Ini berarti kuota ini perlu ditata dengan baik. Jangan merugikan jamaah. Ini jangan jadi korban lagi jamaah. Setiap musim haji pasti ada furoda dan lagi-lagi jamaah yang jadi korban. Entah itu penipuan dan sebagainya. Ya, saya kira ini yang perlu ditata regulasinya dengan baik oleh pemerintah, menangkap dengan animo besar masyarakat Indonesia untuk berangkat. Dengan antrian yang panjang, solusi ke depan saya pikir menunggu ini adalah yang menunggu panjang sampai 25 tahun itu kan perlu ada solusi. Apa solusinya? Dengan pembatasan umur sekarang 65 tahun, apakah ke depan juga sama? Semakin orang umur tinggi, maka semakin jauhlah, tipislah harapan berangkat haji. Maka solusinya perlu duduk bareng antara pemerintah, PIHK, BPIH, BPKH semuanya termasuk akreditasi. Kira-kira apa yang mungkin bisa kalau Pak Ade mungkin bisa sampaikan kepada pemerintah begitu tawaran solusi jika memang di tahun ke depan aturannya pun juga akan sama seperti saat ini yang mereka yang sudah menunggu terlalu lama begitu, apa yang mungkin harus dilakukan gitu? Iya, harus kan sisi hukum ini. Karena hukumnya juga harus dibicarakan. Haji ini kan ada disebut dengan haji besarnya akbar itu sekarang, haji akbar ya haji yang pelaksanaan di Zulhijjah. Ada juga haji asgar kecil, itu haji umroh. Tapi dalam kalimat wa atimul hajj wal umrata lillah ada dua kata di situ, haji dan umroh. Ada mengatakan bahwa boleh haji, boleh umroh. Karena satu paket, apakah kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau umroh tidak dibatasi umur, kenapa tidak umroh dulu? Menggugurkan kewajibannya dulu, wajib umrohnya. Nah maksud saya, ini perlu duduk bareng. BPKH yang telah menumpuk sekian jamaah 5.300.000 orang yang sudah menumpuk hampir 165 triliun dananya numpuk, mari duduk bareng. Orang yang paham tentang pengetahuannya dengan regulasinya, dengan penataan keuangan. Ini mungkin bisa diberangkatkan umroh dulu yang sudah umur 65 tahun ke atas, berangkatkan. Karena ada yang kurang lebih ada 100 sampai 110 tahun yang umurnya itu masih hampir 80-100 orang yang sudah masuk dalam data rekap dan BPK. Sudah menunggu cukup lama ya. Iya. Artinya kalau umurnya sudah 100 tahun mau kapan diberangkatkan? Ini persoalannya. Jadi orang yang sudah umurnya di atas 70 tahun, 65 tahun yang sesuai dengan kapasitas yang ketentuan tadi, harus menjadi prioritas juga. Prioritas dengan apa? Mungkin umrah duluan dan sebagainya. Bagaimana bicarakan? Ada ketenangan juga dan juga ada jawaban gitu ya bagi mereka yang sudah menunggu terlalu lama. Bagi yang mau silakan berangkat, bagi yang tidak jangan dipaksa. Tanpa menghilangkan nomor porsi. Baik. Pak Ade tahun ini tidak berangkat?
ke Tanah Suci? Sebelum-sebelumnya selalu di sana gitu ya? Itulah, pasti ada kerinduan. Iya, kerinduan luar biasa. 3 tahun kita nggak diundang. Baik. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Insya Allah tahun depan bisa kembali lagi untuk Amin, menunaikan ibadah suci, ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Baik, terima kasih Pak Ade untuk waktunya pada malam hari ini. Insya Allah juga kita doakan seluruh perjalanan ibadah haji dari saudara-saudara kita di sana bisa berjalan dengan lancar. Kembali menjadi haji mabrur dan membawa kebaikan untuk bangsa kebaikan dan begitu umat ya, di Indonesia. dengan title haji yang sudah memang dibawa dari Mekah Arab Saudi. Terima kasih Pak Ade. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian MNC News Prime untuk malam hari ini, dan kami mengingatkan kembali kepada Anda untuk mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.